Jangan malu jadi orang Kristen. Karena penebusan Kristus, Tuhan tidak pernah malu untuk saudara. Berulang kali saya bilang Bapak Ibu, malaikat berdosa, Tuhan buang kasihan. Tuhan buang loh. Saudara dan saya berdosa, Tuhan cari sampai dalam kehinaan. Paulus bilang bahkan sampai mati di kayu salib untuk cari Bapak Ibu. Makanya aku bilang kita berharga di mata Tuhan. Maka sekarang bagaimana? Poin pertama untuk Bapak Ibu bawa pulang. Dengarkan, engkau dan aku berhutang ketaatan kepada Tuhan. Itu saja. Saya dan saudara berhutang ketaatan. Kalau Tuhan mau taat kepada Bapa demi menebus kita, kita cuma bayar, nggak bisa bayar. Mahal itu. Walaupun gratis cuma-cuma tapi mahal. Maka cara kita respon adalah dalam ketaatan. Makanya dia bilang ke Petrus, enyahlah iblis. Kenapa dibilang enyahlah iblis? Karena engkau masih pakai pikiran manusia dan bukan pikiran Allah. Kenapa dia tengking pikirannya Petrus? Karena dia pakai pikiran ego dirinya sendiri. Seakan mau bilang begini, Petrus kalau mau pakai pikiran, kau tidak bisa diselamatkan. Karena pakai kehendak dan mau Bapakku, aku berkorban, maka engkau diselamatkan. Hanyalah iblis, itu maksudnya. Maka saya bilang poin yang pertama, tolong Bapak Ibu, ketika engkau jalani hidupmu sebagai pribadi yang ditebus, cara berjalanmu adalah formatnya berubah. Bukan pikiran dan kehendakku, tapi pikiran dan mau Allah. Apa itu? Ketaatan. Cuma satu, ketaatan. Belajarlah taat. Berani bilang tidak pada dosa. Makanya syarat ikut Yesus paling pertama bilang apa? Menyangkal dirinya. Apa maksudnya menyangkal dirinya? Bukan nyoman jepun lagi. Saya bukan. Gua tetap nyoman jepun. Tapi menyangkal diri artinya identitasku masih sama. Tetapi prioritas hidupku berubah. Kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Menyangkal diri berarti bukan mauku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Orang berjumpa dengan saya, orang tidak melihat nyoman jepun, tapi orang harus lihat Kristus yang hidup dalam aku. Tutur kataku aku ubah. Cara mengomentariku aku ubah. Aku bukan cuma hati-hati gunakan mulutku, tapi juga hati-hati gunakan jempolku. Karena jempolku berbahaya di media sosial. Berapa banyak Bapak Ibu yang senang sekali bikin status. Saya yakin di Berau ndak ada, di Hosiana ndak ada. Baku ambil sandiki yang paitua langsung bikin status. Pantas, dia sepasang paspor, dia punya handphone. Ada sesuatu yang ngapain lu cerita? Jempolmu dipotong, gak boleh. Itu sangat wilayah private. Selesaikan sendiri bersama Tuhanmu dan pasanganmu. Kan itu menarik. Kadang selalu pamer rohaninya, tapi kelakuannya gak sama. Tuhan, tolonglah kami, hamba yang hina ini, posting di Facebook. Memang Tuhan berkawan dengan dirimu di Facebook? Kadang saya pusing orang-orang seperti itu. Kenapa nak masuk kamar baru sembahyang? Daripada pasang di Facebook, Bapa, engkau maha baik. Ngapain lebih baik pujian kepada Tuhan? Bapa, engkau sungguh baik. Itu lebih daripada pasang status. Tuhan baca Facebook itu, tidak berteman Tuhan dengan dirimu. Berani katakan tidak pada godaan demi godaan yang terjadi. Berani katakan tidak pada tabuhan iblis yang menggoncang saudara. Saya mau bilang, keluar dari gedung gereja ini, Bapak Ibu akan alami beberapa cobaan dan godaan. Tuhan Yesus beri contoh, jangan kehendakku yang jadi kehendak